Cak tangi nggonmu kule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para sahabat album misteri. Semoga hari ini Anda sehat semua dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dalam video kali ini kami menyajikan sebuah cerita horor kiriman Mas Zulfikar Miftahur Rachman. Cerita yang berjudul Penglaris Tali Jiwo episode kedua ini, lanjutan dari episode pertama yang mengupas keputusan seorang influencer muda dan ambisius bernama Arimbi. Dia rela melakukan apapun untuk mempertahankan posisinya di puncak popularitas. Keputusan itu membuatnya terjerat dalam dunia mistis, setelah melakukan ritual penglarisan untuk mendongkrak kepopuleran dan jumlah follower di akun medsosnya. Ironisnya, semakin banyak pengikutnya, semakin dalam dia terjebak dalam kutukan yang mengerikan. Mampukah Arimbi mengungkap rahasia kelam di balik followernya, yang sekaligus melepaskan diri dari belenggu makhluk kegelapan penjaga penglaris tali jiwo? Ikuti terus videonya tanpa skip, sehingga Anda menemukan dan mendapatkan sebuah pesan positif yang terselip dalam video cerita horor ini. Dan, selamat menonton! Suara angin malam mendesir pelan, berbisik di antara dedaunan dan celah-celah dinding rumah Arimbi yang sudah lama ditinggalkan waktu. Bisikan itu bukan sekadar suara angin, ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang dibawanya dari kegelapan, seolah-olah malam itu sendiri sedang menyampaikan rahasia kelam kepada mereka yang berani mendengarkan. Di dalam rumah yang suram dan penuh bayangan, setiap sudut tampak hidup, seakan-akan menunggu sesuatu yang mengerikan untuk terungkap. Di tengah ruangan yang hanya diterangi cahaya bulan yang redup, ketegangan begitu pekat hingga hampir bisa dirasakan. Arimbi, dengan tubuh yang gemetar, terpojok di salah satu sudut, matanya melebar dalam ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Suara detak jantungnya menggema di telinganya sendiri, bersaing dengan desiran angin yang tak henti-hentinya membisikkan ancaman. Di hadapannya, Zara berdiri penuh percaya diri, namun ada sesuatu yang ganjil dalam sikapnya, seolah-olah sadar akan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Namun, dia memilih mengabaikan demi ambisinya yang tak terkendali. Di antara mereka, bayangan tak terlihat tetapi sangat terasa, mengintai dari kegelapan. Menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Kekuatan yang tak terdefinisikan itu menahan napas, seolah menyatu dengan malam, menyerap ketakutan Arimbi dan keyakinan Zara. Bayangan itu siap menghancurkan siapapun yang lengah. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi begitu nyata. Lebih dari sekadar hantu atau entitas jahat. Ia bersembunyi dalam bayangan, mengisi udara dengan rasa takut yang menyesakkan, seakan-akan ruangan itu sendiri hidup dan bersiap untuk memangsa mereka. Arimbi merasakan kehadiran Jiwara Sengkolo semakin nyata, seperti napas dingin yang merayap di kulitnya, menggerogoti ketenangan yang sudah lama menghilang dari hidupnya. Jiwara Sengkolo bukan sekadar entitas, ia adalah manifestasi dari semua keputusan buruk dan ambisi gelap yang pernah Arimbi ambil. Seakan-akan, rumah itu sendiri menjadi perpanjangan dari Jiwara Sengkolo. Menyatu dengan setiap jengkal kegelapan yang menutupi ruangan, menjadikannya bagian dari dirinya yang semakin tak terpisahkan. Rasa penyesalan mengoyak hati Arimbi. Tawaran Reksomolo yang tampak seperti jalan pintas menuju kekuasaan, ternyata mimpi buruk tak berkesudahan. Arimbi teringat pada malam saat pertama kali menerima tawaran itu, bagaimana rasa takut dan ambisi bercampur menjadi satu. Menutupi penilaiannya yang rasional. Kini, bayang-bayang keputusan itu mengepungnya. Mempermainkannya dengan kebencian mendalam. Setiap detik yang berlalu, Jiwara Sengkolo semakin mendekat. Menutupi sisa-sisa cahaya yang ada. Membuatnya merasa seolah berada di ujung jurang kehancuran yang tak terhindarkan. Zara yang dulu hanya rival dalam permainan kekuasaan, kini berdiri di hadapannya. Menjadi ancaman yang jauh lebih besar dari persaingan mereka. Arimbi merasakan ketegangan membakar di antara mereka, namun Zara tidak sepenuhnya menyadari betapa dekatnya kehancuran itu. Jiwara Sengkolo bukan hanya ancaman bagi Arimbi, entitas itu melihat Zara sebagai penghalang. Sebuah tantangan yang harus disingkirkan. Arimbi tahu, meskipun Zara tampak percaya diri, kekuatan yang mereka hadapi jauh di luar kendali manusia. Bayangan Jiwara Sengkolo semakin menekan, seperti predator yang sudah lama mengintai mangsanya. Siap menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Kau tidak mengerti Zara, kata Arimbi, suaranya bergetar, hampir tersedak oleh ketakutan yang mencengkeram tenggorokannya.
Matanya liar menatap Zara dengan campuran keputusasaan dan peringatan. Ini bukan hanya tentang pengaruh dan pengikut. Ini lebih dari itu, lebih dari apa yang bisa kau bayangkan. Arimbi merasakan dingin yang menjalari tubuhnya, seperti cengkeraman maut yang perlahan-lahan menghampirinya. Suasana sekitarnya terasa semakin berat, seakan dinding-dinding rumah ikut mendengar. Memahami besarnya ancaman yang kini mengintai mereka. Setiap kata yang keluar dari mulut Arimbi, seperti membawa beban yang tak terlihat. Menyampaikan peringatan yang diabaikan. Arimbi merasakan keberadaan Jiwara Sengkolo semakin kuat, hampir bisa disentuh, meskipun hanya berupa bayangan yang terus menghimpitnya dari segala arah. Kau pikir ini hanya permainan? Ini lebih dari sekadar ambisi. Ini tentang sesuatu yang tak bisa kau kendalikan, suaranya bergetar, nyaris terseduh. Udara di sekitarnya seolah mencekik. Membuat napasnya terasa berat. Bayangan yang memenuhi ruangan itu, seperti menari di sekeliling mereka. Mengejek keputusasaan Arimbi. Dia tahu, Zara tidak memahami ancaman ini sekarang. Semuanya akan berakhir dalam kengerian yang tak terbayangkan, karena apa yang sedang mereka hadapi adalah kekuatan yang tak mengenal belas kasihan. Justru itu, balas Zara dengan nada penuh keyakinan, suaranya seperti pisau tajam yang membelah ketegangan di udara. Mata Zara menatap Arimbi dengan intensitas yang hampir menakutkan, seolah-olah dia bisa melihat langsung ke dalam jiwa perempuan itu. Aku tahu betul kekuatan apa yang kau mainkan, lanjutnya, setiap kata keluar dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, namun ada sesuatu yang lebih gelap di balik keyakinan itu. Kilatan ambisi menyala di mata Zara, seperti api yang tak terkendali. Siap membakar apapun yang menghalangi jalannya. Suasana di sekitarnya terasa lebih dingin, seakan-akan kehadiran Jiwara Sengkolo terpicu oleh keangkuhan Zara, tertarik oleh jiwa yang begitu yakin jika dirinya mampu menguasai sesuatu yang seharusnya tak pernah diusik. Namun, di balik kata-kata penuh percaya dirinya, ada getaran halus di dalam diri Zara yang hanya bisa dirasakannya sendiri. Kilatan ambisi itu, meskipun kuat, membawa bayangan kegelapan yang mulai menyelimuti hatinya. Dalam usahanya untuk mengendalikan kekuatan yang teramat berbahaya, Zara merasakan tarikan yang perlahan-lahan menariknya menuju jurang yang tak terlihat. Sesungguhnya, Zara sadar yang dihadapi jauh melampaui kekuasaan duniawi. Jiwara Sengkolo bukan sekadar kekuatan untuk dimainkan atau dikendalikan, itu adalah ancaman purba penuh kebencian, yang tak mengenal batas. Siap menghancurkan siapapun yang berani mencoba menguasainya. Setelah Zara meninggalkan rumah Arimbi, keheningan kembali menyelimuti ruangan, tetapi kali ini keheningan itu bukanlah kelegaan. Sebaliknya, keheningan itu terasa seperti perangkap yang tak terlihat. Sebuah penantian yang tak terucapkan. Arimbi berdiri diam di tengah ruangan. Mendengarkan suara-suara samar yang seolah datang dari balik dinding dan lantai. Suara bisikan dari dunia lain yang meresap ke dalam pikirannya. Kegelapan di sekitarnya terasa lebih padat. Hampir seperti makhluk hidup yang mengintai. Menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Meski Zara sudah pergi, kehadiran Jiwara Sengkolo tetap ada. Menyusup melalui bayangan. Mengisi setiap sudut rumah dengan ancaman tak terlihat. Arimbi merasakan desakan rasa lega yang sesaat, namun ketakutan yang lebih besar segera menggantikan perasaan itu. Dia tahu kepergian Zara tidak mengakhiri ancaman yang ada, justru sebaliknya. Ancaman itu semakin dekat. Semakin nyata. Zara kini mengetahui rahasia tergelapnya. Karena itu, Arimbi tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan wanita itu selanjutnya. Pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan kemungkinan buruk, dari pengkhianatan hingga bencana yang tak terhindarkan. Setiap bunyi kecil di rumah itu membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Menandakan dia tidak sendirian. Sesuatu yang mengerikan sedang menunggu di tempat yang tak bisa dia lihat. Langit malam di luar semakin gelap, seperti tirai hitam yang menutupi dunia luar. Menjebak Arimbi dalam ketakutannya sendiri. Arimbi tahu waktu hampir habis, dan entah kapan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam kesunyian yang mengancam itu, dia merasa seperti seorang tahanan di rumahnya sendiri. Dihantui bayangan kekuatan yang dia panggil. Detik-detik terasa panjang dan menakutkan, seolah-olah rumah itu sendiri menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan wajah aslinya. Mengungkapkan kengerian yang selama ini tersembunyi di balik dinding yang bisu. Arimbi duduk di meja kerjanya. Jari-jarinya bergetar ringan saat mencoba mengetik.
Dia berharap pekerjaan bisa mengalihkan pikirannya dari ketakutan yang menghantui. Namun, setiap ketukan di keyboard terasa kosong, seolah-olah semua usahanya sia-sia. Tiba-tiba, layar komputernya berkedip, mengganggu konsentrasinya. Arimbi berhenti sejenak, matanya terpaku pada layar yang tampak bermasalah. Namun, sebelum bisa berbuat apa-apa, sebuah pesan anonim muncul di tengah layar, kegelapan sedang mendekat. Siap-siaplah, karena waktumu hampir habis. Kata-kata itu tampak seperti muncul dari kegelapan itu sendiri, dengan huruf-huruf yang tampak hidup, berdenyut dengan ancaman yang tidak kasat mata. Arimbi merasakan gelombang ketakutan merambat naik dari perutnya, menyebar ke seluruh tubuh. Membuatnya merasa terperangkap. Pesan itu seakan mengunci napasnya, menyampaikan peringatan yang jauh lebih dalam dari sekadar ancaman kosong. Arimbi terpaku di tempatnya, jantungnya berdebar kencang, seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Ruangan di sekitarnya tampak berputar. Suara-suara aneh mulai terdengar, samar-samar seperti bisikan di ujung pendengarannya. Ketakutan yang selama ini bersembunyi di sudut pikirannya, kini muncul ke permukaan. Mendominasi setiap pikirannya. Dia mencoba menekan tombol untuk menutup pesan itu, namun layar tetap berkedip-kedip, seakan menertawakan usahanya yang sia-sia. Arimbi tahu siapapun yang mengirim pesan itu, bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Sesaat kemudian, pesan itu hilang secepat ia muncul, seolah-olah tak pernah ada. Namun, jejak ketakutannya tetap tertanam dalam benak Arimbi. Ruangan di sekitarnya terasa hampa dan sunyi, tetapi ada perasaan yang lebih menyeramkan, seolah-olah sesuatu sedang mengintai dari balik layar kosong itu. Arimbi mencoba menenangkan dirinya, namun hatinya yang berdebar keras mengkhianati usahanya. Diraihnya ponsel dengan tangan gemetar, berharap Reksomolo akan memberikan jawaban. Setidaknya sedikit rasa aman. Dengan cepat ia menekan nomor Reksomolo. Memohon dalam hati agar pria itu segera merespon. Namun, panggilannya hanya berakhir pada suara mesin penjawab yang dingin dan tak bersahabat. Mengumumkan tak bisa dihubungi. Arimbi merasakan desakan panik yang semakin kuat. Semua jalan untuk meminta bantuan terasa tertutup rapat. Kegelapan di ruangan itu semakin pekat, seakan-akan menghisap cahaya yang tersisa di sekitarnya. Bayangan-bayangan yang tadinya hanya menari di sudut-sudut kini bergerak lebih dekat, seperti makhluk hidup yang perlahan-lahan menutup jarak antara mereka dan Arimbi. Dia tahu, ini bukan hanya kegelapan biasa, ini adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Bayangan sesuatu yang jahat dan purba. Dalam keheningan yang memekakkan telinga, Arimbi mendengar suara-suara samar. Bisikan yang datang dari kegelapan itu sendiri. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak bisa ia pahami, tapi setiap kata menimbulkan rasa takut yang mendalam. Bisikan itu bukan hanya suara, tetapi sebuah ancaman nyata, seperti peringatan akan kehancuran yang tak bisa dihindari. Arimbi menyadari, apapun yang sedang mendekatinya, bukanlah sesuatu yang bisa dilawan atau dihindari. Kegelapan ini bukan hanya bayangan, ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat. Sesuatu yang telah menunggu saat ini dengan sabar. Malam itu, jantung Arimbi berdegup kencang. Detaknya terasa begitu kuat hingga membuatnya sulit bernapas. Di tengah keheningan malam, telinganya menangkap suara langkah kaki lembut namun jelas terdengar. Menggema melalui lorong-lorong rumahnya yang sunyi. Dalam kegelapan yang menyelimuti kamarnya, dia merasakan setiap detik berlalu dengan sangat lambat, sementara langkah kaki itu terus bergerak. Mendekat tanpa henti. Kegelapan malam tampak lebih pekat, hampir menyatu dengan rasa takut yang merayap di benaknya. Dengan napas tertahan, Arimbi perlahan bangkit dari tempat tidurnya. Tubuhnya gemetar oleh ketakutan yang tak bisa dikendalikan. Tangannya meraba-raba di atas meja, mencari ponselnya yang akhirnya ditemukan dalam genggaman. Dia mengaktifkan layar ponsel, membiarkan cahaya yang redup menembus kegelapan di sekitarnya. Cahaya itu terasa lemah, seolah-olah tidak cukup untuk melawan kegelapan yang begitu pekat. Langkah kaki itu terasa semakin dekat, seperti bisikan ancaman yang merayap di kulitnya. Arimbi berdiri kaku. Tak berani bergerak. Sementara pikirannya dipenuhi bayangan yang sedang mendekatinya. Suara langkah kaki itu akhirnya berhenti tepat di luar pintu kamarnya. Membuatnya merasakan ketakutan yang nyaris mencekik. Dalam keheningan yang menyusul, Arimbi tahu apapun yang berada di balik pintu itu bukanlah hal yang bisa dihadapi sendirian. Kegelapan yang menyelubungi rumahnya tampak lebih hidup dari sebelumnya,
seolah-olah menyimpan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang menunggu di balik pintu. Siap menerkamnya dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Dengan napas yang semakin berat dan tubuh gemetar, Arimbi memberanikan diri membuka pintu kamarnya. Ketika pintu terbuka perlahan, dia melihat bayangan besar yang berdiri di ujung lorong. Cahaya ponselnya yang redup hanya mampu menangkap sebagian dari sosok mengerikan itu, tetapi apa yang terlihat sudah cukup untuk membuat darah Arimbi terasa membeku. Wajah bayangan itu begitu menyeramkan, dengan mata merah menyala yang menembus kegelapan seperti dua bara api yang mengintai dari kedalaman neraka. Kulitnya hijau bersisik, tampak keras dan kasar, seperti makhluk yang bukan berasal dari dunia ini. Ia berdiri diam, tak bergerak. Namun, kehadirannya memancarkan aura ancaman yang tak terlukiskan. Arimbi merasa tubuhnya membeku, seolah-olah seluruh kekuatannya hilang seketika. Kakinya seolah tertanam di lantai. Tidak mampu bergerak, seolah-olah telah terjebak dalam cengkeraman kengerian yang begitu mendalam. Wajah mengerikan itu tak bergeming, hanya matanya memandang lurus ke arahnya dengan kebencian tak terselubung. Seketika, Arimbi menyadari makhluk ini bukan hanya sekadar bayangan, tetapi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang jahat dan purba, yang terbangun dari kegelapan terdalam. Setiap detik yang berlalu menambah berat rasa takut yang menghimpit dadanya. Membuatnya sulit bernapas. Sementara sosok itu tetap diam di ujung lorong. Memandangnya dengan tatapan penuh ancaman. Bayangan besar itu, dengan perlahan, mulai bergerak menuju Arimbi. Setiap langkahnya terasa berat dan memekakkan, seperti gemuruh kematian yang semakin dekat. Arimbi merasa dunianya mulai menyempit. Lorong itu seakan-akan menjadi lebih panjang namun juga lebih sempit. Menjebaknya dalam ruang yang penuh dengan kegelapan dan ketakutan. Sosok itu mendekat, aura menakutkan yang memancar darinya semakin kuat, seolah-olah menghisap keberanian Arimbi sedikit demi sedikit. Arimbi ingin berteriak, namun suaranya terhenti di tenggorokan, tak mampu keluar. Makhluk itu semakin dekat, menutupi seluruh pandangannya. Dia tahu jika tidak melakukan sesuatu, kegelapan ini akan menelannya. Menghabisi apa yang tersisa dari dirinya. Namun, tubuhnya tetap tak mampu bergerak. Terperangkap dalam ketakutan yang melumpuhkan. Sementara bayangan besar itu mendekat untuk mengakhiri segalanya. "Siapa kau?" bisik Arimbi, suaranya hampir tak terdengar, seperti desah angin yang melintas di antara bayangan. Bibirnya bergerak tanpa suara, namun ketakutan yang mencekam membuat suaranya nyaris tak terdengar. Bayangan itu tetap diam, tidak menjawab pertanyaannya, namun keheningan yang mengikutinya penuh dengan ancaman. Tiba-tiba, sebuah suara berat dan dingin terdengar di telinga Arimbi. Menyelinap masuk seperti kabut dingin yang merayap ke dalam setiap serat jiwanya. Suara itu tidak asing, Arimbi mengenalinya dengan jelas sebagai suara Jiwara Sengkolo. Suara yang penuh dengan kebencian dan ancaman. "Aku adalah akhir dari semua ambisi dan keserakahanmu Arimbi," suara itu menggema dalam kegelapan. Setiap kata diucapkan dengan ketegasan yang menakutkan. "Kau telah memanggilku, dan aku akan menuntut bayaran." Setiap kata yang diucapkan suara itu terasa seperti hukuman yang dijatuhkan langsung di hadapan Arimbi. Udara di sekitarnya menjadi semakin dingin, seperti es yang merambat dari ujung jari hingga tulang belulangnya. Meresap ke dalam setiap pori kulitnya. Hawa dingin ini menyelimuti tubuhnya. Membuatnya merasa seolah-olah dikelilingi kutukan yang tak bisa dihindari. Suara Jiwara Sengkolo tidak hanya mengancam, tetapi juga mengundang rasa takut yang mendalam. Sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman. Sebuah peringatan akan kehancuran yang tak terelakkan. Bayangan itu semakin mendekat, setiap langkahnya terdengar seperti guntur yang mendekat di kejauhan, memecah keheningan dengan kekuatan yang menakutkan. Arimbi bisa merasakan getaran tanah di bawah kakinya, seolah-olah makhluk itu memancarkan kekuatan yang menggetarkan seluruh rumah. Setiap detik terasa lebih lama. Waktu seolah-olah membeku dalam cengkeraman ketakutan yang mencekam. Bayangan itu melaju dengan kecepatan yang mengancam. Semakin dekat dengan Arimbi yang berdiri kaku, merasa seperti tersedot dalam aura kegelapan yang menyelimuti. Ketika bayangan itu hampir sampai di depan Arimbi, kegelapan yang menyelimuti ruangan seakan menghilangkan segala harapan dan keberanian yang tersisa. Tubuh Arimbi mulai merasakan dampak dari ketakutan yang begitu mendalam, seakan seluruh keberadaannya dikuasai bayangan menakutkan di hadapannya. Dia merasa kegelapan menyedot seluruh kekuatannya. Membuatnya kian tak berdaya. Hawa dingin yang menusuk semakin menusuk tulang.
membuat Arimbi merasakan kedinginan yang mengerikan. Dia mencoba berteriak atau bergerak, tapi tubuhnya tidak dapat merespons. Terjebak dalam ketakutan yang membuatnya lumpuh. Bayangan itu menyusut ke dalam keheningan. Mendekati Arimbi dengan perlahan, seperti predator yang sudah lama mengincar mangsanya. Akhirnya, saat bayangan itu berdiri tepat di depannya, Arimbi tidak bisa lagi menahan ketakutan yang menguasai dirinya. Tubuhnya tidak mampu bertahan lebih lama. Gelombang ketidakberdayaan yang menyertainya terlalu kuat. Dengan satu tarikan napas terakhir yang tersisa, dia jatuh pingsan. Terjatuh ke lantai dengan suara yang nyaris tak terdengar. Saat Arimbi terkulai tak bergerak di lantai, bayangan itu tetap berdiri di sana. Diam dan menakutkan. Memancarkan aura kegelapan yang hampir bisa dirasakan. Keheningan yang menyusul terasa menekan. Mengancam untuk menutup setiap kemungkinan pertolongan. Dalam keadaan tak sadar, Arimbi terjebak dalam mimpi buruk yang sangat nyata, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kegelapan yang semakin dalam. Keesokan harinya, Zara duduk di kafe yang biasa dia kunjungi. Namun, suasana di sekelilingnya terasa semakin suram dan menekan. Meskipun kafe itu penuh dengan pelanggan dan suara riuh rendah percakapan, Zara merasa terasing dalam kepulan aroma kopi dan deru mesin espresso. Dia mengaduk kopi di cangkirnya dengan penuh kegelisahan. Setiap putaran sendok terasa seperti pengingat akan ancaman yang mengintai. Perasaannya semakin kuat bahwa Arimbi sedang bermain dengan api. Sebuah permainan yang mampu membakar dan menghancurkan segalanya. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang merayap di benak Zara. Pikiran tentang kekuatan yang telah merasuki Arimbi mengganggu ketenangannya, seperti bisikan jahat yang semakin menempel di pikirannya. Zara merasa ketidaknyamanan itu menyusup lebih dalam ke dalam jiwanya. Dia tahu menguasai kekuatan jahat yang telah menguasai Arimbi, bukan hanya tentang mendapatkan pengaruh lebih besar. Namun, tentang mengakses sesuatu yang lebih berbahaya dan kuat. Setiap detik, perasaan itu tumbuh semakin menakutkan, menuntun Zara ke pemahaman kekuatan ini bukan hanya sekadar alat. Sebaliknya entitas yang memiliki kemauan dan tujuan sendiri. Saat dirinya berhasil mengendalikan kekuatan itu, dia tidak hanya akan menjadi lebih dari sekadar influencer, dia akan menjadi seseorang dengan kekuatan yang dapat mengubah dunia atau bahkan menghancurkannya. Karena itu, Zara memutuskan menghubungi seorang paranormal terkenal Darmo Jati, seorang pria tua dengan reputasi mendalam akan kemampuannya berkomunikasi dengan dunia lain. Saat tiba di rumah Darmo Jati yang terletak di ujung jalan yang dikelilingi kabut tebal, suasana malam itu terasa lebih berat, seolah-olah setiap langkahnya semakin mendekat ke dalam misteri yang lebih dalam. Rumah Darmo dengan pintu kayu tua dan jendela-jendela buram, tampak seperti gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Zara merasakan hawa dingin yang aneh saat melangkah masuk, seolah-olah kegelapan malam telah membuntuti setiap langkahnya. Ketika Zara mulai menceritakan tentang penglaris tali jiwo yang merasuki Arimbi, wajah Darmo yang awalnya tenang tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya yang biasanya penuh kebijaksanaan dan ketenangan, kini memperlihatkan kilatan ketertarikan dan kekhawatiran. Suara Darmo bergetar saat bertanya lebih dalam tentang kekuatan tersebut, seolah-olah tertarik menyusun potongan-potongan puzzle yang telah lama dilupakan. Darmo akhirnya mengungkapkan, penglaris tali jiwo adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Sebuah kekuatan yang tidak hanya sulit dikendalikan, tetapi juga memiliki kecenderungan menghancurkan siapa saja yang terlibat. Suaranya menjadi semakin serius dan penuh dengan peringatan saat menggambarkan betapa jahatnya entitas tersebut. Ia mencoba menggambarkan kegelapan yang menelan seluruh eksistensi. Zara merasa tenggelam dalam ketakutan yang mendalam, ketika mengetahui kekuatan itu bukan hanya sebuah alat, tetapi sesuatu yang bisa memicu kekacauan dan kehancuran besar jika tidak dikendalikan dengan benar. Darmo mengingatkan Zara dengan tegas. Menghadapinya berarti memasuki arena yang penuh bahaya. Apapun yang terjadi berikutnya, akan melibatkan pertarungan melawan kekuatan gelap yang tidak bisa diprediksi. Ini bukan sekadar permainan Zara, ujar Darmo dengan nada yang tegas dan penuh ancaman. Suaranya bergetar. Setiap kata seolah diukir dengan berat. Tali jiwa bukanlah benda yang bisa diperlakukan sesuka hati. Ia menghubungkan seseorang dengan entitas jahat yang haus akan penderitaan dan kehancuran. Entitas ini bukan hanya berdiam di balik layar, ia memiliki keinginan dan tujuan yang mengerikan.
Apapun yang kau lakukan untuk mengendalikannya akan membawamu jauh lebih dalam ke dalam kegelapan. Kau mungkin berpikir menguasai kekuatan ini akan memberimu keunggulan, tetapi apa yang sebenarnya kau hadapi adalah sesuatu yang bisa mengonsumsi segala hal yang kau miliki. Hanya meninggalkan kehampaan dan kegelapan di tempat yang dulu merupakan dirimu. Zara merasa hawa dingin menyentuh tulangnya saat mendengar kata-kata Darmo. Setiap peringatannya menembus ke dalam jiwa, seperti tusukan es yang tajam. Jika kau terus mencoba mengendalikannya, lanjut Darmo, suaranya semakin menurun hingga menjadi bisikan penuh dengan kengerian, kau bisa kehilangan lebih dari sekadar popularitas. Kau bisa kehilangan jiwamu. Yang lebih buruk lagi, kau bisa menarik orang-orang di sekitarmu ke dalam pusaran kehancuran yang sama. Bayangkan sebuah dunia di mana tidak ada jalan keluar dari bayangan yang memburuk, di mana setiap langkahmu semakin mendekat ke dalam kegelapan yang tidak ada habisnya. Itulah apa yang kau hadapi jika kau melanjutkan rencana ini. Sebaliknya jika kau gagal, bukan hanya hidupmu yang akan hancur. Seluruh eksistensimu bisa terhapus, menelan segala harapan dan keinginan menjadi sebuah lubang hitam yang menyedot semua yang ada di sekelilingmu. Zara terdiam sejenak, menatap kosong ke arah Darmo, dengan pikiran yang berputar-putar dalam kegelapan pertimbangan. Setiap peringatan dari paranormal itu menggema dalam kepalanya. Menciptakan gambar-gambar mengerikan tentang kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Suara-suara di kepalanya berbaur dengan ancaman dan rayuan dari kekuatan jahat. Memanipulasi pikirannya dengan pesona yang gelap dan menggoda. Setiap detik pertimbangannya semakin dipenuhi ilusi kekuatan yang tak tertandingi. Menutup mata hatinya terhadap bahaya yang mengintai. Namun, Zara memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Keputusan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Dia merasakan sebuah kekuatan baru muncul dalam dirinya. Kekuatan yang terhubung dengan bayangan jahat yang mengintai di luar kesadarannya. Mengisapnya menuju dunia yang tidak ada jalan pulang. Setiap langkah yang diambil, seperti menari di tepi jurang tanpa mengetahui kedalaman di bawahnya. Aku tidak takut Pak Darmo, Zara berkata dengan tegas, suaranya mengandung keteguhan yang penuh dengan tekad membara. Namun, di balik kepastian itu, ada bayangan gelap yang menyelip di antara kata-katanya, seolah-olah sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari orang lain. Aku hanya ingin tahu bagaimana caranya memanfaatkan kekuatan itu tanpa harus hancur seperti Arimbi, tambahnya. Darmo memandangnya dengan mata penuh dengan campuran kekhawatiran dan kemarahan, seolah-olah melihat sesuatu yang lebih gelap dari sekadar keinginan belaka. Memburu kekuatan yang merusak tanpa mengerti risikonya, suaranya merendah, menjadi lebih rendah dan lebih penuh dengan ancaman yang tak terkatakan, adalah seperti memainkan api dengan tangan kosong. Kekuatan itu tidak hanya akan menguji ketahananmu, tetapi juga mampu memakan seluruh jiwamu hidup-hidup. Arimbi mungkin telah hancur, tetapi yang kau cari akan menarikmu ke dalam kedalaman kegelapan yang tidak pernah kau bayangkan. Kegelapan ini tidak hanya menghancurkanmu. Ia akan mengubahmu menjadi sesuatu yang tidak lagi manusia. Ketika kau berhadapan dengannya, tidak ada jaminan kau akan keluar hidup-hidup, atau bahkan tetap menjadi dirimu sendiri. Darmo menghela napas panjang. Suaranya seperti desah angin dari kedalaman bumi yang penuh dengan pengetahuan dan kesedihan. Tangan tuanya yang penuh keriput bergetar sedikit, meraih sebuah buku tua yang terletak di atas meja. Sebuah buku dengan sampul yang penuh dengan noda dan goresan waktu, tampak seperti jendela ke masa lalu yang gelap dan penuh misteri. Ketika Darmo membuka buku tersebut, aroma musti dan kertas yang telah lapuk memenuhi ruangan. Menciptakan suasana yang semakin mencekam, seperti menghidupkan kembali rahasia yang terpendam lama. Laman-laman buku itu terbuka dengan lambat. Setiap halaman dipenuhi catatan tangan dalam bahasa kuno dan simbol-simbol aneh. Di dalamnya, terdapat sketsa-sketsa ritual yang mengerikan dan deskripsi tentang kekuatan gaib yang gelap. Menggambarkan praktik-praktik yang bisa membengkokkan realitas dan mengundang entitas dari dimensi lain. Zara merasakan getaran aneh di udara, seolah-olah buku itu sendiri adalah portal ke dunia penuh dengan kegelapan yang tidak dapat dijelaskan. Gambar-gambar ritual yang ditampilkan di dalamnya tampak seperti serpihan mimpi buruk. Mengingatkan Zara akan bahaya yang belum sepenuhnya dia pahami. Ketika Darmo mulai membaca dan menjelaskan beberapa catatan, suaranya berubah menjadi hampir seperti bisikan. Kekuatan yang kau cari bukan hanya sekadar alat, katanya dengan nada yang penuh dengan peringatan, ia adalah entitas yang memiliki hasrat dan kehendak yang mengerikan.
Apa yang tertulis di sini tentang kekuatan yang bisa mengubah seseorang menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat dari yang dibayangkan. Mencoba mengendalikan kekuatan seperti ini bukan hanya tentang risikonya, tapi perjudian dengan keselamatan jiwa dan keberadaanmu sendiri. Sekali kau terlibat, tidak ada jaminan kau akan keluar dari dalam kegelapan ini sebagai manusia. Namun, masih ada cara untuk mengendalikan entitas kegelapan ini. Darmo memulai dengan nada yang penuh dengan keputusasaan. Matanya menatap Zara dengan kedalaman penuh ketakutan yang tak terucapkan. Ironisnya, cara ini sangat berbahaya. Kau harus melakukan ritual pembalikan. Sebuah proses yang akan memindahkan tali jiwa dari Arimbi ke dirimu. Suaranya bergetar ketika ia melanjutkan, seolah-olah setiap kata merupakan ramalan malapetaka yang sulit dihindari. Ritual ini melibatkan upacara gelap dan darah, yang harus dilakukan di tempat yang penuh energi gaib dengan risiko yang tak terbayangkan. Selama proses ini, kau akan menghadapi kekuatan jahat yang lebih kuat dari yang pernah kau bayangkan. Jika kau gagal, kau akan menjadi sasaran entitas yang jauh lebih jahat dari Jiwara Sengkolo. Kendati rasa takut merayap ke dalam dirinya, ambisi dan keputusasaannya membuat Zara tetap tegar. Ajari aku caranya, jawabnya dengan tekad yang keras, suaranya penuh determinasi yang tidak bisa dipatahkan. Keputusasaannya jelas, seolah-olah sudah menempatkan seluruh hidupnya pada taruhan ini. Dia tanpa peduli pada konsekuensi yang mungkin muncul. Aku siap untuk mengambil segala risikonya. Darmo mengangguk pelan. Membuka kembali halaman buku tua itu, menunjukkan sketsa-sketsa ritual yang sangat rinci. Pertama, kau perlu menemukan tempat yang berenergi tinggi. Tempat di mana batas antara dunia fisik dan dunia gaib sangat tipis, jelasnya dengan serius. Tempat ini harus dipenuhi energi hitam, seperti runtuhan kuno atau situs terlupakan. Kau harus menyiapkan altar dengan simbol-simbol khusus, dan membuat lingkaran pelindung sebagai pengikat. Ritual ini memerlukan keberanian yang luar biasa dan kekuatan mental, karena entitas yang akan kau hadapi tidak hanya akan menguji kemampuanmu, tetapi akan mencoba untuk menghancurkan jiwa dan pikiranmu. Ketika Darmo menguraikan proses tersebut, suasana di sekitar mereka semakin mencekam, seolah-olah bayangan-bayangan gelap mulai menyusup ke dalam ruangan. Namun, ingatlah, Darmo memperingatkan, wajahnya tampak semakin pucat. Jika kau gagal, entitas yang akan menargetkanmu adalah sesuatu yang lebih jahat, lebih ganas daripada Jiwara Sengkolo. Mereka tidak hanya memburu tubuhmu, tetapi juga menjarah jiwamu dan menghancurkan segala harapan yang kau miliki. Persiapkan dirimu untuk menghadapi kegelapan yang tidak ada jalan keluarnya jika kau jatuh ke dalam perangkapnya. Malam itu, Zara bekerja dalam kegelapan yang menyelimuti gudang tua di pinggiran kota. Jauh dari keramaian dan cahaya yang mengganggu. Gudang itu, dengan dinding-dindingnya yang berlumut dan langit-langit yang rendah, terasa seperti sebuah ruang yang terjebak di antara dua dunia. Zara merasakan ketegangan yang mencekam saat menggambar lingkaran besar di lantai yang kotor dengan kapur putih. Mengikuti tanda-tanda aneh dan simbol-simbol kuno yang diajarkan Darmo Jati. Setiap goresan terasa berat dengan makna dan bahaya yang tak terungkap. Di sekeliling lingkaran, Zara menempatkan lilin hitam dengan hati-hati. Setiap lilin yang menyala memberikan cahaya yang bergetar dan tidak stabil. Kilatan cahaya lilin menciptakan bayangan-bayangan bergerak dan menyelinap di dinding, seolah-olah sebagai manifestasi dari ketakutan dan kecemasan yang meresap ke dalam ruangan. Suara lilin yang berdesis dan gemetar membuat Zara merasa diambang sesuatu yang sangat mengerikan. Cahaya yang redup dan bergetar memantulkan simbol-simbol gaib di lantai. Menciptakan gambar-gambar menakutkan dan terus bergerak, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri dan mengawasi setiap gerakan Zara. Ketika Zara selesai menata semua perlengkapan ritual, suasana di sekitar gudang semakin mencekam. Angin malam yang dingin berhembus melalui celah-celah dinding, membawa bisikan-bisikan tak berwujud yang menambah kegelisahan di ruangan itu. Zara berdiri di tengah lingkaran, merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. Setiap detik terasa seperti dorongan menuju kegelapan yang tidak bisa dihindari. Dia merasa berada di tengah-tengah tarian antara dunia manusia dan kekuatan yang lebih jahat. Dalam keheningan malam, hanya terdengar suara lilin yang mendesis, serta perasaan mencekam yang kian mendalam. Menandakan siapapun yang akan datang tidak akan mudah dihadapi. Zara mulai ritual dengan suara serak saat mengucapkan mantra-mantra kuno yang dipelajarinya dari Darmo Jati.
Suaranya terasa terputus-putus, seolah-olah tertekan beban yang menuntut lebih dari sekadar fisik. Ponselnya yang diletakkan di sampingnya, memancarkan suara bimbingan Darmo dalam frekuensi penuh dengan getaran kekuatan gaib. Setiap kata yang keluar dari ponsel seolah menembus kegelapan. Mengarahkan Zara melalui proses yang rumit dan menakutkan. Membangun suasana semakin menegangkan. Seiring berjalannya waktu, Zara mulai merasakan perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Gudang itu terasa semakin berat, seolah-olah udara di sekelilingnya menjadi substansi yang lebih padat dan menekan. Nafasnya terasa terhambat. Setiap hembusan udara seperti perjuangan melawan beban yang tak terlihat. Bayangan-bayangan yang dipantulkan lilin mulai bergetar. Bergerak di dinding gudang, seolah-olah hidup dan bernafsu. Merayap perlahan namun penuh ancaman. Bayangan itu tidak terhubung dengan benda-benda ritual. Zara merasakan ketegangan semakin dalam, seolah-olah berada di ujung sebuah jurang yang tidak terlihat. Ketika Zara melanjutkan rapalannya, kegelapan di sekelilingnya kian hidup. Setiap bayangan tampak bergetar lebih intens. Suara gemericik lilin yang tadinya tenang kini terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Ruangan menjadi semakin dingin. Dia seolah-olah dikelilingi sesuatu yang lebih dari sekadar kegelapan fisik. Sebuah entitas yang menunggu dan mengamati dari balik bayangan. Meskipun tidak ada yang tampak secara fisik bergerak, Zara merasakan kehadiran yang menekan dan memaksa, seolah-olah setiap sudut ruangan menyimpan rahasia yang mengancam. Siap melepaskan diri. Membuat setiap kata mantra yang diucapkan semakin berat. Membebani rasa takut yang mendalam yang mungkin akan terjadi berikutnya. Ketika Zara mengulangi kalimat mantra terakhir, sebuah keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, lilin-lilin yang menyala di sekitar lingkaran padam satu persatu, seolah-olah ditiup angin yang tak terlihat. Cahayanya menghilang dengan cepat. Meninggalkan gelap pekat. Menyelubungi gudang dengan kegelapan total. Suasana menjadi mencekam. Zara merasa waktu berhenti, dikelilingi kegelapan yang menutup semua kemungkinan jalan keluar. Di dalam kegelapan yang total, Zara merasakan sebuah kehadiran yang menakutkan dan sangat kuat. Udara di sekelilingnya terasa menyesakkan, seolah-olah setiap napasnya ditahan kekuatan yang tidak terlihat. Bayangan dari ketidakpastian menyelimuti setiap bagian dari tubuhnya. Ketika Zara mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan, dia merasakan sesuatu yang lebih daripada sekadar ketidaknyamanan. Suara bisikan yang tidak jelas mulai memenuhi telinganya, seolah-olah ada ribuan suara berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami. Suara itu datang dari segala arah, meresap ke dalam pikirannya dengan ancaman tak tertanggung. Zara merasa kegelapan itu sendiri mengumpulkan energi yang siap melawan dan menghancurkan. Zara menegakkan tubuhnya dengan penuh usaha di tengah kegelapan yang menyelimuti gudang, suaranya hampir tenggelam dalam kebisuan yang mencekam. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar, seperti bisikan terakhir sebelum malam menelan segalanya. Setiap detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Membuat ketegangan yang menyelimuti ruangan semakin nyata. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, sebuah suara berat dan dingin memenuhi udara. Suara itu memecah kesunyian dengan cara menakutkan. Menggema seperti gema dari kedalaman yang tak terjangkau. "Kau yang memanggilku," suara itu berkata dengan nada penuh penghinaan dan ancaman, "kau ingin mengambil alih kekuatan ini?" Setiap kata yang diucapkan ditujukan untuk menembus jiwanya. Mengundang ketakutan yang lebih dalam dari yang bisa diperkirakan. Zara merasa tubuhnya membeku. Tak mampu bergerak atau merespons. Suara itu menari di sekitar dirinya. Memburu dan mengejarnya tanpa henti. "Kau pikir kau cukup kuat untuk menanggungnya?" suara itu melanjutkan. Menambahkan dimensi tekanan baru dari ancaman yang mengerikan. Ada kesan, suara itu bukan hanya berbicara kepada Zara, tetapi juga meresap ke dalam pikirannya. Menembus ke dalam lapisan terdalam dari ketidakamanan dan ketakutannya. Ketika suara itu terus berbicara, Zara merasakan kegelapan di sekelilingnya bergerak, seolah-olah entitas itu berusaha mendekat. Menebarkan ketakutan dengan kehadiran yang semakin kuat. Kegelapan yang sebelumnya hanya tampak sebagai sesuatu yang tak terlihat, kini terasa seperti entitas hidup yang mengancam. Setiap kata dari suara dingin itu membuat perasaan Zara kian ketakutan. Setiap kalimat yang diucapkan merupakan ancaman langsung terhadap keberadaannya. Dengan rasa takut yang semakin dalam, Zara mengumpulkan keberanian untuk menjawab, namun suaranya terasa tertekan dan hampir tidak keluar.
Aku siap, ucapnya dengan nada penuh usaha, tapi kata-katanya terasa goyang yang tidak meyakinkan, di tengah kegelapan yang mengintimidasi. Zara merasakan hawa dingin sangat kuat menyelimutinya, seolah-olah ribuan es batu mengisi ruang di sekelilingnya. Dinginnya mencekam, meresap hingga ke tulang. Membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Setiap napas terasa, seperti menghirup udara beku yang membuat tubuhnya membeku. Kendati demikian, Zara tetap berdiri tegak, menegaskan tekadnya dengan suara bergetar, tapi penuh keberanian. Aku siap, katanya penuh tekad. Aku akan mengambil alih tali jiwa dan menjadikannya milikku. Suara berat dan dingin itu kemudian tertawa. Sebuah tawa mengerikan yang menggema di seluruh ruangan. Tawa tersebut datang dari dalam kegelapan itu sendiri. Mengisi setiap sudut dengan getaran yang mencekam. Gelak tawa itu tidak hanya menggema, juga menembus ke dalam jiwa Zara. Mengundang rasa takut yang mendalam, juga rasa tidak berdaya yang melumpuhkan. Kita lihat apakah ambisimu cukup kuat untuk menahan kegelapan ini, Zara. Suara itu kembali bergema dengan nada penuh tantangan. Setiap kata terasa seperti cambukan, mempertegas betapa kecil dan tidak berdayanya Zara dibandingkan kekuatan yang dihadapi. Suara itu melanjutkan, menantang Zara untuk membuktikan sesumbarnya. Saat tawa dan suara itu mereda, Zara merasa kegelapan di sekelilingnya mulai bergerak dan berubah. Bayangan-bayangan yang sebelumnya hanya menari di dinding, kini menumpuk dan membentuk sosok yang mengancam. Kegelapan menjadi lebih nyata, lebih berat. Terasa hampir seperti jari-jari dingin yang mencengkeram tubuhnya, mencegahnya bergerak bebas. Zara merasa ada kekuatan menekan dan mencekik. Dengan tekad tersisa, Zara menegakkan punggungnya. Berusaha mengabaikan rasa takut yang menyelimutinya. Fokus pada mantra terakhir yang harus diucapkan untuk menyelesaikan ritual. Mengklaim kekuatan yang telah dia cari. Tiba-tiba, Zara merasakan sakit luar biasa di dadanya, seperti ada sesuatu yang merobek dan mengoyak jiwanya dari dalam. Sensasi itu begitu intens dan tajam, membuatnya tertekan beban yang tidak terlihat, seolah-olah ada tangan-tangan gaib mencengkeram dan merobek daging serta jiwa. Zara merasa tercekik rasa sakit yang begitu mendalam, mempengaruhi setiap bagian dari tubuhnya. Napasnya menjadi terputus-putus, rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Mengancam akan menghentikan kemampuannya bergerak atau berpikir. Dalam kegelapan yang pekat itu, Zara menggigit bibirnya dengan keras. Mencoba menahan jeritan yang hampir tak tertahan. Setiap gigitan terasa seperti usaha terakhir menjaga kesadarannya. Keringat dingin mengalir di dahinya, menambah berat beban yang harus ditanggung. Walaupun rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan, Zara berjuang keras terus melafalkan mantranya dengan suara tersendat-sendat. Dia berharap setiap kata yang diucapkan, membebaskan dirinya dari cengkeraman kegelapan yang semakin mencekam. Kegelapan di sekelilingnya tampak semakin menyusut dan mengerut, menyatu dengan rasa sakit yang menggerogoti dirinya. Setiap mantra yang diucapkan menjadi lebih sulit, dan lebih menyakitkan. Namun, Zara terus berjuang. Berusaha menembus rasa sakit yang mencengkeramnya. Berharap ketahanannya cukup untuk menahan kegelapan, yang mencoba mengalahkannya dan mengklaim kekuatan yang selama ini dia cari. Di tempat berbeda, Arimbi terlelap dalam tidurnya. Namun, sebuah teriakan menembus kegelapan malam yang mencekam. Suara itu sangat menggetarkan. Membuat seluruh tubuhnya bergetar dan jantungnya berdebar kencang. Arimbi terbangun dengan keringat dingin membasahi dahi. Tubuhnya terjaga dari mimpi buruk yang tak terlukiskan. Teriakan itu membangunkan kesadarannya dari tidur yang terdalam. Dia merasakan sensasi yang mengerikan, seolah-olah bagian dari jiwanya dicabut dengan paksa. Ketika Arimbi mencoba menenangkan diri, dia merasakan sesuatu yang sangat penting telah hilang dari dalam dirinya. Keberadaan jiwanya dirasakan tergerus. Meninggalkan ruang kosong yang menjerit dalam keheningan malam. Di saat sama, Arimbi merasakan kehadiran jiwa Rasengkolo yang dulu mengawasinya, kini menjauh. Menyisakan jejak menakutkan di ruang hampa. Ada kesan yang mengerikan, entitas tersebut kini beralih ke target baru. Ketegangan yang dialami menunjukkan, apa yang mengikatnya selama ini sedang mencari korban berikutnya. Kegelapan yang menyelimuti Arimbi kian menyesakkan. Dia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang semakin mendalam tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap detik yang berlalu seperti sebuah ancaman yang mendekat. Membuat Arimbi terjebak dalam ketidakpastian yang mencekam tentang nasib yang akan datang.
Zara jatuh tersungkur di lantai gudang. Tubuhnya kehabisan tenaga setelah menjalani ritual penuh risiko. Napasnya tersengal-sengal. Setiap helaan napasnya seperti usaha terakhir untuk bertahan hidup di tengah kelelahan ekstrim. Keringat dingin membasahi tubuhnya, membuat lantai di bawahnya menjadi basah. Dia rasakan setiap ototnya tertekan keletihan mendalam, tubuhnya terjerat dalam rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan. Di tengah-tengah keputusasaan itu, Zara merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Sebuah kekuatan baru mulai mengalir di dalam dirinya, mengisi setiap serat jiwanya dengan energi yang belum pernah dirasakan. Tali jiwa yang dulu mengikat Arimbi kini menyatu dengan dirinya, mengalir dalam urat nadinya dengan kekuatan memabukkan dan mengancam. Ada sensasi menggelegar di dalam dirinya, seperti api dalam kegelapan, memberi dorongan baru yang menuntut pengorbanan tak terbayangkan. Saat Zara mencoba berdiri, untuk merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, dia menyadari keberhasilan ritual ini membawa serta harga yang menakutkan. Kekuatan baru ini datang dengan harga yang mengerikan. Zara merasa dirinya kini terikat sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Seiring kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, Zara merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih gelap. Bayangan-bayangan di sekitar gudang yang tadinya diam kini tampak hidup, bergerak dengan kecepatan penuh ancaman. Setiap sudut ruangan tampak dipenuhi siluet-siluet gelap. Menari-nari dengan cara aneh dan menyeramkan. Kegelapan itu memiliki nyawa sendiri. Menggeliat dan membentuk bentuk-bentuk yang tidak bisa dipahami mata manusia, menyelimuti Zara dengan ancaman kian nyata. Zara menatap ke sekeliling penuh ketegangan, usahanya tetap tenang tampak semakin sulit. Bayangan-bayangan di dinding dan lantai tampak mengembang dan menyusut, seakan mencoba merangkul dan menelan dirinya secara perlahan. Setiap gerakan gelap yang melintas, membuatnya semakin terjaga. Menggoyahkan batas, antara realitas dan imajinasi. Zara merasakan kehadiran sesuatu yang sangat menakutkan, yang mengintai dari kegelapan. Setiap gerakan bayangan membuatnya merasa kian terancam sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Bayangan-bayangan gelap itu tampak semakin mendekat, seakan mencoba mengikatnya dalam cengkeraman abadi. Dalam keputusasaannya, Zara merasa ada sesuatu yang berusaha mengambil alih dirinya sepenuhnya. Ini baru permulaan Zara, suara Jiwara Sengkolo kembali terdengar, kali ini semakin dekat dan penuh ancaman. Suara itu menyerupai bisikan angin dingin yang melayang di sekelilingnya. Mengisi setiap sudut dengan getaran menakutkan. Zara merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam tulangnya, membuat kulitnya merinding. Bayangan-bayangan di sekitar gudang bergetar dan menyusut, menciptakan ilusi dinding dan lantai mengerut, membentuk wajah-wajah gelap yang mengerikan. Setiap bisikan suara itu menambah berat beban ketakutan yang mengancam untuk menghancurkannya. Aku akan menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus kau bayar, lanjut suara itu dengan nada penuh kemarahan, membuat setiap kata terasa seperti cambukan tajam di telinga Zara. Kegelapan di sekelilingnya tampak kian intens, menggelapkan setiap cahaya yang tersisa dan menambah rasa teror yang mendalam. Zara merasakan kehadiran Jiwara Sengkolo kian mendekat, seolah-olah entitas itu mengelilinginya dengan cengkeraman yang tak terlihat, siap menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam dan menakutkan. Hawa dingin yang menyertai bayangan tersebut mencekik napasnya, membuat setiap helaan, seperti perjuangan terakhir untuk tetap hidup. Dia berusaha bangkit, tetapi kakinya seperti terbuat dari timah, lemas dan sulit digerakkan. Setiap usaha untuk berdiri menambah beban ketidakberdayaan yang dirasakan. Saat berhasil berdiri, bayangan Jiwara Sengkolo muncul di hadapannya. Jauh lebih jelas dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Entitas itu berdiri tegak dengan bentuk mengerikan. Tampak seperti campuran antara makhluk yang mirip manusia, dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Matanya merah menyala dengan intensitas yang membakar, kulitnya bersisik hijau mengkilap dalam cahaya lilin yang remang-remang. Tak pelak lagi, Zara merasakan kepanikan kian mendalam. Tali jiwa yang dinilai sebagai alat kekuatan yang dapat dimanfaatkan meraih ambisinya, ternyata merupakan kutukan purba yang tak terhindarkan. Rasa menyesal yang menyengat seakan membuat dadanya sesak. Di hadapan Jiwara Sengkolo yang semakin mendekat, Zara menyadari, sesuatu yang dianggap sebagai kekuatan, ternyata jauh lebih gelap dan tidak terkontrol. Bayangan Jiwara Sengkolo semakin mendekat, entitas itu berusaha menunjukkan betapa fatal kesalahannya. Setiap gerakan bayangan itu menambah rasa teror yang menghantui Zara.
Setiap langkahnya membawa serta ancaman untuk menghancurkan seluruh hidupnya. Saat itu, Zara merasa seperti berada dalam jaring yang terus menyusut, dengan Jiwara Sengkolo sebagai pemangsa yang menunggu di setiap sudut gelap. Dalam kegelapan yang menyelimuti, Zara merasakan kengerian yang mendalam, seolah-olah tali jiwa adalah kutukan yang akan terus mengejarnya tanpa henti. Setiap kilatan mata merah Jiwara Sengkolo menyala dengan kemarahan tak tertahan, seolah-olah entitas itu berjanji tidak akan membiarkannya pergi. Zara merasakan ketidakberdayaan mengalir dalam dirinya. Membuatnya menyadari kutukan itu tak hanya mengancam dirinya secara fisik, tetapi akan menghancurkan segala sesuatu yang pernah dibanggakan. Aku tidak akan menyerah begitu saja, kata Zara dengan sisa keberanian yang dimiliki. Dengan setiap kata yang keluar dari bibirnya, Zara berusaha menahan rasa teror yang kian menyusut. Berjuang melawan ketakutan yang menyelimutinya. Bayangan Jiwara Sengkolo bergetar dengan kemarahan, seolah-olah setiap kata Zara kian meningkatkan kemarahannya. Zara mencoba menggerakkan tubuhnya, meski kegelapan dan rasa sakit membuat setiap gerakannya seperti berjuang melawan kekuatan tak terlihat. Dia merasakan hawa dingin yang semakin mencekam, menggerogoti jiwanya. Setiap napasnya terengah-engah seolah melawan kekuatan yang berusaha memeluknya. Keberanian Zara yang tersisa menjadi satu-satunya pelindung dalam situasi yang semakin menakutkan, tetapi dia tahu bertahan hidup akan menjadi pertempuran yang tidak hanya melawan entitas yang mengancam, juga melawan ketidakpastian yang menyelimuti kegelapan. Jiwara Sengkolo hanya tertawa lagi. Kali ini dengan suara yang lebih keras dan lebih jahat, menggema di seluruh ruang gudang dengan nada yang penuh kebencian. Tawa itu tidak hanya mengguncang dinding dan lantai, tetapi juga menyusup ke dalam jiwa Zara, seperti gelombang getaran yang menyebar dari pusat kegelapan yang mengancam. Suara itu seolah menjadi bentuk fisik dari kegelapan yang mengelilingi Zara, menghancurkan harapan terakhir yang dimiliki. Setiap ketawa yang menggelegar, membuat bayangan di sekelilingnya bergerak lebih intens. Menciptakan bentuk-bentuk yang semakin menakutkan, memaksanya merasakan betapa dalam cengkeraman kegelapan. Kita lihat siapa yang akan menang, Zara. Kau atau kegelapan, suara Jiwara Sengkolo bergema dengan ancaman yang semakin jelas, menambah intensitas teror yang melingkupi dirinya. Bayangan-bayangan di sekitar Zara mulai berkumpul, membentuk lingkaran hitam yang semakin mendekat dan mengancam. Setiap gerakan kegelapan mengintensifkan rasa ketidakberdayaan, menciptakan suasana yang kian menekan, memaksa Zara merasakan tekanan yang hampir mematikan. Dalam situasi yang semakin mencekam ini, Zara merasakan waktu mulai habis. Setiap detik membawa ancaman yang semakin dekat, menunggu untuk menuntut bayaran dengan cara yang paling mengerikan. Malam itu, Zara mulai menyadari bahwa kekuatan yang selama ini dia idam-idamkan, ternyata hanyalah sebuah ilusi. Setiap gerakan bayangan Jiwara Sengkolo yang menghantui pikirannya mengungkapkan kebenaran yang mengerikan, bahwa kekuatan yang dimiliki sekarang tidak membawa kebanggaan, melainkan pembawa beban yang menghancurkan. Zara menyadari, harga yang harus dibayar untuk kekuatan itu lebih besar dari asumsinya. Kegelapan yang mengelilinginya tidak hanya membebani fisiknya, juga merusak mentalnya dengan rasa tertekan dan putus asa tak terhindarkan. Rasa takut dan penyesalan merayap dalam dirinya. Membuatnya menyadari, dia kini berada di ujung jurang. Terjerat dalam kekuatan yang telah mengambil lebih dari sekadar ambisinya dan mengambil jiwanya. Sementara itu, Arimbi terbaring di lantai, tubuhnya terasa kaku dan penuh rasa sakit, seolah-olah jiwanya tercabik-cabik oleh ritual yang dilakukan Zara. Setiap helaan napasnya mengeluarkan suara, seiring dengan rasa sakit yang terus menderanya. Dia merasakan sesuatu yang sangat gelap dan mengerikan mengalir melalui dirinya, membuatnya seperti terjebak dalam kehampaan tanpa akhir. Membuatnya menyadari dalamnya pengaruh tali jiwa yang sebelumnya dimiliki. Arimbi tahu dengan pasti, meskipun Zara kini menjadi target baru Jiwara Sengkolo, tidak berarti dia selamat. Kegelapan yang awalnya mengancamnya, kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Bayangan-bayangan yang mengintai setiap sudut rumahnya semakin bergerak dengan keganasan yang mengerikan. Setiap suara aneh yang terdengar menggetarkan jiwanya, seolah-olah sesuatu yang lebih mengerikan sedang membangun kekuatan di sekelilingnya. Arimbi merasa terjebak dalam cengkeraman kegelapan yang semakin menekan. Membuatnya semakin sadar, ancaman ini jauh lebih besar dari sekadar pertempuran untuk bertahan hidup. Rasa takut dan keputusasaan melanda Arimbi saat berusaha bangkit dari kejatuhan. Dia menyadari kegelapan yang telah dihadapi sekarang bukan hanya miliknya.
Kegelapan yang mengancam semakin menguat, seolah-olah entitas yang dulu mengawasinya kini semakin mengalir dalam segala sesuatu di sekelilingnya. Arimbi dengan tubuh masih bergetar akibat ritual yang dilakukan Zara, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Mencari cara menghentikan Jiwara Sengkolo, sebelum kegelapan menyebar lebih jauh. Setiap sudut rumahnya tampak dipenuhi dengan bayangan yang bergerak tak menentu, entitas tersebut meresap ke dalam setiap benda dan struktur di sekelilingnya. Arimbi merasa setiap gerakan dan suara menjadi ancaman yang semakin nyata, menambah rasa tercekik yang membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Dengan setiap langkah yang dia ambil, seolah-olah lantai di bawahnya menggerogoti kekuatan yang tersisa, mengingatkannya akan bahaya yang terus membayangi. Dalam suasana yang semakin mencekam, Arimbi menyadari dia tidak bisa menghadapi ancaman Jiwara Sengkolo sendirian. Bayangan-bayangan yang semakin gelap dan mengancam tampak memblokir setiap jalan keluar. Rasa takut semakin menekan setiap usahanya untuk mencari solusi. Dia tahu upaya untuk mengatasi kegelapan yang semakin meluas, memerlukan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Dia perlu bantuan seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam hal-hal gaib. Kegelapan yang melingkupi ruangannya semakin intensif, membuatnya merasa terkurung dalam lingkaran ketidakberdayaan. Rasa putus asa menyelimuti dirinya, tetapi dia tahu satu-satunya harapan adalah mencari bantuan yang tepat dan bertindak cepat, sebelum kegelapan menghancurkan segalanya. Sosok Darmo Jati, seorang paranormal yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan dunia lain, muncul dalam pikiran Arimbi sebagai satu-satunya harapan di tengah kekacauan ini. Diyakini hanya dengan bimbingan Darmo Jati, dia bisa memahami cara melawan atau mengakhiri ancaman ini. Dengan tekad yang baru, Arimbi berusaha menghubungi Darmo Jati. Namun, setiap kali mencoba menelepon, hanya suara nada dering yang menghantui. Rasa cemas semakin meresap ketika dirasakan, kegelapan di sekelilingnya kian intens, seperti tangan-tangan gelap yang mencoba merenggutnya dari kenyataan. Dalam keadaan panik, dia mengirim pesan mendesak, berharap Darmo Jati melihatnya dan merespon sebelum semuanya terlambat. Arimbi menatap layar ponselnya penuh harapan dan ketegangan, sementara bayangan-bayangan yang semakin gelap tampak bergerak lebih dekat. Membuatnya merasa semakin terpojok. Sementara Arimbi menunggu dengan gelisah, suasana di rumahnya semakin mencekam. Kegelapan tidak hanya meresap ke dalam ruangan tetapi juga ke dalam pikirannya. Membuatnya merasa seolah-olah sedang berada dalam cengkeraman sesuatu yang tak terlihat. Bayangan-bayangan yang menari di dinding tampak semakin hidup. Suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah mengolok-olok ketidakberdayanya. Setiap detik terasa seperti bertaruh dengan waktu, menambah beban berat di pundaknya. Ketika pesan terakhirnya dibaca Darmo Jati, Arimbi merasakan secercah harapan menyala kembali, meskipun masih ada kekhawatiran yang mendalam. Darmo Jati membalas dengan pesan singkat namun penuh makna, "Aku akan datang. Siapkan dirimu untuk pertemuan yang akan mengubah segalanya." Arimbi merasa sedikit lega, namun kecemasan tetap menghantui, menyadari kedatangan Darmo Jati mungkin tidak cukup untuk mengatasi ancaman yang semakin menakutkan ini. Sementara dia menunggu kedatangan Darmo Jati, Arimbi mulai mempersiapkan diri dengan cara yang dia mampu. Dia mengumpulkan semua benda yang diketahui memiliki kaitan dengan kekuatan gaib, berharap agar persiapan ini bisa memberikan perlindungan atau petunjuk tambahan. Dalam setiap gerakan, dia merasakan ketidakpastian dan ketegangan yang semakin menekan, seiring dengan kegelapan yang semakin mendalam dan ancaman yang semakin nyata. Saat malam semakin larut, Arimbi tahu keputusan untuk mencari bantuan, menjadi satu-satunya harapan melawan kekuatan jahat yang mengancam hidupnya. Namun, dengan bayangan yang terus mendekat dan rasa takut yang semakin meresap, dia sadar berada di ambang kehampaan. Hanya waktu yang akan menentukan, apakah Darmo Jati mampu memberikan jawaban yang dibutuhkan sebelum semuanya terlambat. Malam semakin larut, dalam kegelapan yang menyelimuti gudang tua itu, Zara berdiri dengan tubuh yang gemetar namun tekad yang tak tergoyahkan. Lilin-lilin yang sempat menerangi ritual kini padam. Udara di sekelilingnya terasa semakin dingin, seperti menghisap setiap kehangatan dan harapan yang tersisa. Bayangan Jiwara Sengkolo semakin membesar dan semakin nyata, menari-nari di dinding dengan gerakan yang tidak teratur dan mengancam. Bayangan ini, seperti sebuah mimpi buruk yang hidup, tampak menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Mengisi setiap sudut ruangan dengan kegelapan yang meresap hingga ke dalam jiwa.
Zara merasakan hawa dingin yang mengerikan mulai menyelimuti tubuhnya, seolah-olah kegelapan itu sendiri sedang merayap masuk melalui setiap pori-porinya. Setiap napas yang dihirupnya terasa seperti dingin es yang menusuk tulang. Setiap detik terasa semakin berat seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengikatnya. Bayangan Jiwara Sengkolo kini semakin jelas dan mengerikan, memancarkan aura kematian. Zara merasakan ancaman yang begitu nyata, sehingga nyaris menutup napasnya. Membuatnya hampir tak bisa bergerak. Di sisi lain kota, Arimbi berdiri di tengah ruangan yang telah diubah menjadi tempat ritual. Lampu-lampu redup menyisakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding. Ruangan tersebut dikelilingi berbagai simbol dan jimat yang digambar dengan tangan. Berusaha membentuk perisai magis untuk melawan kegelapan yang mendekat. Darmojati berdiri di sampingnya. Wajahnya serius penuh kekhawatiran. Memeriksa setiap detail ritual dengan ketelitian yang ekstrim. Suara ketukan jantung Arimbi terasa seperti guntur di telinganya, seolah mengumumkan kesiapan menghadapi ancaman yang tidak bisa diprediksi. Sementara Arimbi mempersiapkan segala sesuatu untuk ritualnya, suasana di sekitar terasa semakin menegangkan. Angin malam yang dingin berhembus melalui celah-celah jendela yang tertutup. Membawa bisikan samar yang hampir tidak dapat ditangkap, seperti suara-suara dari dimensi lain yang meresap ke dalam ruangan. Gelapnya malam tampak semakin pekat, seolah-olah berusaha menelan semua cahaya dan harapan yang ada. Darmojati dengan wajah yang berkerut penuh konsentrasi, menyiapkan bahan-bahan ritual dan membacakan mantra-mantra kuno yang syarat dengan kekuatan mistis, sambil sesekali melirik Arimbi dengan tatapan yang penuh kecemasan. Arimbi merasa setiap detik berlalu dengan berat. Tubuhnya merasakan getaran aneh yang mengindikasikan kekuatan jahat mulai mendekat. Setiap langkah Darmojati terasa seperti langkah menuju kemungkinan terakhir yang tidak bisa dihindari. Dengan tangan yang gemetar, Arimbi memegang jimat pelindung yang telah diberkati, berharap akan memberikan perlindungan yang cukup. Hawa dingin di ruangan semakin menguat, membuat Arimbi merasa seperti berada di ambang kegelapan yang siap menelan seluruh eksistensinya. Setiap persiapan dan setiap mantra yang dibacakan, semakin menegaskan malam ini adalah pertarungan hidup mati. Melawan kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, kegelapan memiliki rencana lain. Malam ini tidak hanya dipenuhi oleh ketegangan, tetapi juga ancaman tak terlihat. Di bawah langit malam yang gelap dan berawan, bayangan Jiwara Sengkolo mulai merayap keluar dari tempat persembunyiannya. Menyebar seperti virus ke seluruh penjuru kota. Kegelapan yang menyelimuti setiap sudut tampak hidup, bergerak dengan kekuatan yang hampir bersifat mistis. Suara berbisik dari kedalaman malam semakin keras, menciptakan suasana yang semakin menakutkan seolah-olah kota ini sedang dihantui oleh entitas yang haus akan penderitaan dan kekacauan. Di sisi lain, Arimbi dan Darmojati terus berusaha dengan segala cara untuk menghadapi kegelapan yang semakin mendekat. Keringat menetes dari dahi mereka. Setiap gerakan terasa semakin berat di tengah tekanan magis yang kian menguat. Lilin-lilin yang mereka gunakan untuk ritual bergetar hebat, nyala api mereka menjadi tidak stabil, seolah terancam kekuatan yang melawan dari luar. Ruangan tempat mereka berdiri menjadi semakin dingin, hawa gelap yang menyusup melalui celah-celah dinding, menambah rasa tertekan dan kekacauan. Sementara, Zara di gudang tua merasakan kekuatan Jiwara Sengkolo semakin menyusut, tetapi semakin mendalam dan menghancurkan. Kegelapan yang mengelilinginya tampak menari-nari, seolah memiliki kesadaran dan keinginan sendiri untuk merusak. Setiap kali Zara berusaha bergerak, kegelapan itu menyusut dan mengubah arah. Menahan setiap langkahnya dengan cengkeraman yang semakin kuat. Suara Jiwara Sengkolo bergema semakin dekat, menggema dengan nada yang menakutkan, mengancam dan membisikkan janji-janji kematian dan kehancuran. Dalam ketegangan yang menyelimuti malam, tidak ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang, atau apakah ada yang bisa bertahan dari cengkeraman gelap yang semakin mendalam ini. Bersambung.